A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, pada hari ini saya kebetulan mendapat sebuah kisah di grup WA Kuwais ya, yang dikirim oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani LCMA, yang beliau merupakan salah satu alumni Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan grup ini merupakan grupnya para alumni Al-Azhar Kairo, Mesir tahun 1996. Beliau sekarang adalah sebagai pengasuh pondok di pesantren Alamin Perenduan Madura. Beliau kirim kisah ini dengan tema sebagai renungan sahur di bulan Ramadan. Para pemirsa yang berbahagia, ini kisah adalah konon terjadi di zaman Khalifah Murad Ar-Rabi, Murad keempat. Ini beliau adalah salah seorang dari Khalifah ya. Sultan Murad IV adalah Sultan Khilafah Utsmaniyah yang ke-17 antara tahun 1623 sampai 1640 Masehi. Dia hidup pada tahun 1021 sampai 1049 Hijrah atau sekitar 1612 sampai 1640 Masehi. Sultan Murad IV ini diangkat menjadi Sultan Khilafah Utsmaniyah pada usia masih 11 tahun. Masih muda sekali. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, dikisahkan pada suatu malam Sultan Murad Ar-Rabi' ini mengalami kegelisahan yang sangat dan kegundahan yang luar biasa, dan dia tidak tahu apa sebabnya. Maka Sultan ini pun memanggil kepala penjaga atau sipir dan memberitahukan tentang keadaannya yang sedang gelisah ini. Dan memang merupakan kebiasaan Sultan bahwa ia sering memeriksa kondisi dan situasi masyarakat atau rakyatnya secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan ya. Maka Sultan berkata kepada kepala sipir itu, "Mari kita jalan-jalan, ayo kita keluar di antara penduduk untuk memeriksa dan memantau keadaan mereka." Mereka pun berjalan hingga sampailah di sebuah penghujung desa, dan Sultan melihat seorang pria tergeletak di atas tanah. Lalu Sultan menggerak-gerakkannya untuk memeriksa, dan ternyata pria tersebut telah meninggal, telah tewas. Namun anehnya, orang-orang yang melintasi dan berlalu lalang di sekitarnya tidak memperdulikannya. Maka Sultan pun memanggil mereka, tapi mereka tidak mengetahui sang Sultan. Mereka berseru, "Ada apa?" Kemudian Sultan bilang, memberitahu kenapa pria ini tewas dan tidak seorang pun yang membawanya. Siapa dia dan di mana keluarganya? Kemudian para penduduk mereka berujar, "Orang ini zindik, orang ini suka minum khamar, orang ini pezina." Kemudian Sultan menimpali, "Namun bukankah dia dari golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ia seorang Muslim, bukan?" Saya bilang, "Ayo bawa dia ke rumah keluarganya." Maka mereka pun membawanya. Ketika sampai di rumah, istrinya pun melihatnya dan langsung menangis. Dan orang-orang pun mulai beranjak pergi, kecuali sang Sultan dan kepala sipir tersebut. Di tengah tangisan si wanita ini, sang istri si mayit ini, dia berseru kepada Sultan. Namun wanita tersebut tidak mengetahui bahwa ia adalah seorang sultan. Dia berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau sesungguhnya ada waliullah, kekasih Allah." Maka terheranlah Sultan Murad dengan ucapan wanita tersebut dan berkata, "Bagaimana mungkin dia termasuk waliullah sementara orang yang berkata
buruk terhadap orang ini, sementara orang-orang banyak menganggap buruk terhadap si jenazah ini hingga mereka enggan mengurusi mayatnya. Sultan bertambah merasa heran bagaimana mungkin seorang zindik, seorang fasik ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai waliullah. Wanita tersebut pun menjawab, "Aku sudah duga hal itu. Sesungguhnya suamiku ini setiap malam pergi ke penjual arak khamar, lantas membeli beberapa banyak yang dia bisa beli. Kemudian membawanya ke rumah kami dan menumpahkan seluruh khamar, seluruh arak itu ke toilet. Dan dia, suamiku ini berkata, semoga aku bisa meringankan keburukan khamar dari kaum muslimin. Suamiku juga selalu pergi ke para pezina, pelacur dan memberinya uang dan berkata, malam ini kau kubayar dan jangan kau buka pintu rumahmu untuk melacur hingga pagi hari." Kemudian suamiku kembali ke rumah dan berujar, "Alhamdulillah, semoga dengan itu aku bisa meringankan keburukan mereka, keburukan para pelacur dari pemuda-pemuda muslim malam ini dan keburukan khamar dari kaum pemuda muslim malam ini." Namun sementara orang-orang menyaksikan dan mengetahui bahwa suamiku memang membeli khamar dan memang masuk ke rumah para pelacur, dan lantas mereka membicarakan suamiku ini dengan keburukan. Pernah suatu hari aku berkata pada suamiku, "Sungguh jika seandainya engkau mati, maka tidak akan ada orang yang akan memandikanmu, menyolatkanmu, apalagi menguburkanmu." Kemudian suamiku pun tersenyum dan menjawab, jangan khawatir istriku, jangan khawatir sayangku, sultan atau khalifah kaum muslimin lah yang akan menyolatkanku dan mengurus jenazahku beserta para ulama dan para pembesar negeri ini. Setelah mendengarnya, sultan pun menangis lantas berkata, "Suamimu benar. Demi Allah, aku adalah Sultan Murad Ar-Rabi' dan besok kami akan memandikan suamimu, menyolatkannya dan menguburkannya. Dan di antara yang menyaksikan jenazahnya adalah Sultan Murad, para ulama, para masyayikh dan seluruh penduduk kota." Subhanallah, kita hanya bisa menilai orang dengan hanya melihat penampilan dan kulit luarnya saja, dan kita pun pula hanya mendengar omongan orang-orang. Maka jika seandainya kita mampu bijak sedikit saja, kita akan memandang dan menilai orang dari kebersihan hatinya, maka niscaya lisan kita akan keluh membisu dari menceritakan keburukan orang lain. Subhanallah. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.